Today we start a new series, Favor in Famine, untuk bulan ini. Perkenanan Tuhan di dalam masa-masa sulit. These days saya merasa bahwa lebih daripada pengetahuan yang kita butuh, kita benar-benar membutuhkan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang semakin gelap ini. Dan firman Tuhan adalah terang, dan saya berharap lebih dari segalanya hari ini firman Tuhan membawakan terang di dalam kehidupan kita. Not just good knowledge, not even just good feeling, tapi aku berdoa bahwa it does something deeper, melakukan sesuatu yang lebih dalam, yang membantu kehidupan kita truly deep inside, yang akan mengubahkan kehidupan kita. So let's prepare our heart, karena Tuhan, saya percaya, mau berbicara pada setiap kita. Judul hari ini saya mengemukakan sesuatu yang I think seringkali kita rasakan. I don't feel favored. I don't feel favored. Saya nggak merasa diperkenan, orang yang diperkenan Tuhan. I don't feel favored. Karena kalau memang saya diberkati oleh Yesus, kenapa lalu kesulitan di dalam pekerjaan saya semakin dan semakin mendalam? Kalau memang saya orang yang diperkenan oleh Tuhan, if I'm favored, kenapa my company almost closed down, atau mungkin sudah closed down, mungkin udah tutup? Dan kalau I'm favored, why my ministry, terjadi sesuatu in ministry kah, in relationship kah, in financial kah, seolah-olah famine happen gitu, bahwa kesulitan terjadi, dan sehingga kadang-kadang it's too deep, terlalu mendalam dalam kehidupan kita. Dan kalau kita boleh jujur, this is a question that is often happen di dalam kehidupan kita. But am I favored? Am I really favored? Am I really blessed? Firman Tuhan berkata bahwa engkau diberkati dengan berkat Abraham in Christ Jesus. Dia memberikan the blessing of Abraham, katanya, datang pada kita. Tapi oftentimes we don't see that. Kita nggak melihat itu, dan karena kita nggak melihat itu, the gap, jurang antara the promise, janji Tuhan, dan the reality, keadaan sekarang itu membuat kita frustasi, because we just don't feel it. We don't feel the promise. We don't feel the favor of God. Mari kita masuk, saya mau bawa kita masuk ke dalam where this is all began, saudara. Dimana ini semuanya dimulai, this blessing of Abraham. Mari kita datang dan kita masuk ke dalam kehidupan Abraham dan bagaimana dia menerima janjinya pertama kali, saudara, dari Tuhan. Kejadian 12 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. This is the beginning, saudara, of what we believe, the blessing of Abraham untuk kehidupan kita, saudara. Pergilah dari negerimu dan dari saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan kau akan menjadi berkat. So this is the blessing. You will be a great nation. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan berbicara mengenai keturunan yang banyak, saudara, a great nation. Tapi you will also have a blessed land. Kau akan memiliki tanah yang diberkati oleh Tuhan. You will have a blessed land, and then you will be a blessing. You will be blessed, your person. Tapi you will be so blessed, kau akan begitu diberkati sehingga kau akan menjadi blessing kepada segala bangsa, saudara, kepada all the families of the earth. You will be a blessing. So this is the blessing. You will be a great nation. You will have a blessed land, and you will be so blessed that you will become a blessing. These are basically the promise yang Tuhan berikan kepada Abraham. Lalu Abraham mengikut Tuhan, dan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Abraham pergi, dia sampailah ke tanah Kanaan. Pada saat itu Tuhan bilang, aku akan memberikan negeri ini, this land, kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. So he blessed God because he acknowledged his blessing, bahwa Tuhan pimpin dia sampai saat ini, dan ini adalah negeri yang akan diberikan oleh Tuhan. So he thank God, dan I think we learn to do that. We learn to acknowledge
acknowledge God di dalam hal-hal yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. So Abraham remember God. Abraham bahkan worship God publicly karena dia dirikan mezbah. He was not silent, he was not afraid untuk diketahui saudara bahwa dia adalah penyembah this God, Jehovah saudara. Dan dia dirikan mezbah di negeri itu. Tapi lalu apa yang terjadi? Kelaparan pun timbul di negeri itu. Maka begitu besar kelaparannya, Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Severe was the famine in that land, saudara. Kita tahu pertama kali, setiap kali ada sebuah kata diucapkan pertama kali, saudara, di firman Tuhan, itu adalah kata itu menjadi sebuah kata yang signifikan penjelasannya, saudara. Tahukah saudara bahwa kata famine pertama kali diucapkan dalam firman Tuhan adalah setelah Abraham menerima that land, tanah yang Tuhan janjikan itu. Lalu besarlah kelaparan tersebut. Dia yang diberkati, dia yang diperkenan, but still famine came, and it always comes, doesn't it? It always comes. Lalu Abraham di situ, mungkin apakah jangan-jangan ini is just sesuatu yang terjadi untuk semua orang. Jadi it's not just me not blessed. Memang keadaannya memang gitu. Coba kita lihat saudara, kelaparan terjadi di negeri itu. Justru di negeri yang Tuhan sebelumnya barusan bilang, aku akan memberikanmu negeri ini. Lalu terjadilah kelaparan besar di negeri itu, specifically di negeri yang Tuhan berikan kepada Abraham, saudara. Disitulah terjadi kelaparan yang hebat. In the right place kan? This is what favor mean. Kita sering kali tahu kan, right place, right time. Tapi Abraham ke situ, this is not the right place, and this is definitely not the right time. Maka dia mengalami famine, saudara. So famine happened to Abraham after Tuhan announce the blessing. After Abraham obeyed God. Apakah Abraham kurang iman kah? Apakah karena Abraham gak obeyed God kah? Apakah karena Abraham salah kah? Why is this famine happen, saudara? Apakah dia gak obedient? Baru saja dia tinggalkan kota yang bernama Haran. Ur dan Haran adalah dua dari antara tiga pusat dunia pada saat itu. Pusat civilization. Basically like New York and LA pada saat ini, saudara. It's like the center of civilization of that time di Mesopotamia, saudara. So he obeyed. Apakah dia kurang sacrificial? He sacrificed a lot, saudara. Sehingga dia harus ke tanah itu dan tinggal di dalam tenda-tenda, saudara. Dari tempat yang besar. So it's not because he's not obedient. Apakah dia ada di tempat yang salah kah? Apakah dia pergi ke tempat yang salah? Tuhan baru bilang, aku akan memberikanmu negeri ini. This is the land that I'm going to give you. Apakah dia nggak thankful kah? Apakah karena dia nggak thankful dengan berkat Tuhan? Dia baru mendirikan mezbah. Berterima kasih untuk negeri yang Tuhan berikan itu. Jadi saudara, apa yang terjadi pada Abraham? Why famine? Kenapa ada kelaparan? If I'm blessed, if I'm favored, kalau saya memang diperkenan, kalau saya memang diberkati, kalau saya memang nggak kurang sacrificial kah? Saya nggak kurang. Where is right place and where is right time, saudara? Dia tinggalkan sesuatu yang begitu besar untuk apa? Untuk akhirnya dia harus lari kemana? Ke Mesir, saudara. Saudara tahu, dia akan jadi blessing harusnya. Tapi hari ini dia harus hidup dari tangan Mesir. Siapa yang diberkati? Abraham kah? Atau Mesir? It's too much gap, terlalu jauh jurang daripada janji Tuhan dan realita yang Abraham alami. The blessing. Next, a great nation. Itu yang dijanjikan. Dia nggak ada seed, dia nggak ada benih, dia nggak ada Ishak belum lahir pada saat dia nggak ada anak, nggak ada keturunan. Kamu akan jadi bangsa yang besar. A blessed land. Begitu dia sampai di situ, saudara. This is blessed land. Terjadilah kelaparan, bukan di seluruh dunia, hanya di negeri itu, saudara. A blessed land, a blessing. Apakah dia jadi berkat? No, he ran away. He was dependent. Dia tergantung dari kebaikan
Karena yang tanahnya tidak ada kelaparan itu Mesir, sehingga dia harus makan dari tangan orang Mesir. Famine came to Abraham's life, saudara. Dan I just want to tell you, karena hanya kebaikan Tuhan yang merekod ini, agar kita tahu bahwa, karena maybe seringkali kita merasa bahwa I'm not favored, sehingga companyku mengalami ini. Tapi I know it is because God is kind, bahwa Tuhan catat ini untuk kita, bahwa Abraham yang diberkati juga alami hal yang sama dengan kita alami. Mungkin lebih sulit karena dia harus bawa keluarganya keluar dari tanah itu. Dan saudara yang bertanya, apakah saya kurang sacrificial, apakah saya nggak ada di right time, apakah karena saya ini? I don't want you to stop asking that. I want you to know bahwa famine came even to our father Abraham, saudara. Tapi apa yang terjadi pada Abraham, saudara? Singkat cerita, pergilah Abraham dari Mesir. Dia tinggal di Mesir waktu yang cukup, yang kita nggak tahu berapa lama, tapi rasanya cukup panjang, saudara. Ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Abraham diberkati oleh Tuhan, bahkan di famine, bahkan di dalam pelariannya, di dalam kelaparan itu. Abraham, saudara, diberkati oleh Tuhan. Di sini dia melihat the faithfulness of the one who promised. The faithfulness of the promise, saudara. Dia melihat kesetiaan dari sebuah janji, walaupun ya famine hit him. Betul bahwa kelaparan menghampiri tanah yang Tuhan berikan itu, tapi Tuhan tetap jaga dia. Bahwa Tuhan yang berkata, aku akan memberkatimu, tetap melakukan itu. I know situation might nggak terlihat seperti itu. I know bahwa saat ini it really seem dark for you. Terlihat like you can't see it, saudara. Kenapa ini terjadi untuk saya? I'm in the wrong place at the wrong time. Dan kita merasa bahwa that happened to our life, saudara. Dan pada saat itu Abraham juga merasakan itu. Tapi pada akhirnya waktu dia keluar dari Mesir, Abraham realize bahwa dia sangat kaya, dia ada banyak ternak, saudara. Dan dia sadar bahwa Tuhan masih berkati dia, bahwa he saw, saudara, the faithfulness of the promise, saudara, and of the one who made the promise, saudara. Walaupun sulit sering kita lihat karena famine came, hardship came, pain came. Tapi I want you to know bahwa this is what Abraham experienced. Provision came, protection came, help came. So today, if you feel that you are under a famine, saudara, don't feel like you're in the right time, at the right place. This is not what you felt. Saudara merasa it's happening only to you. Pada saat itu Abraham, negeri ini yang diberikan Tuhan, ini yang diberkati, and it's happening just right here. Apa saudara merasa seperti itu? Dan you have to run away, you have to change job, you have to change relationship, or you have to change ministry, or whatever it is. Something has to change, something that is heavy, saudara. Dan pada saat itu you are in the gap, dan saudara bertanya-tanya. I know famine came, saudara. I want you to know bahwa provision will also came, saudara. I know at the moment yang saudara bisa lihat adalah hard time, saudara, came to you, or is coming to you, or came to you, saudara. Tapi protection will come as well, saudara. Dan saudara kalau merasa bahwa pain came to your life, I want you to know bahwa help is also coming dalam kehidupan saudara. Dan Abraham pun melihat the faithfulness of the promise, even in famine, saudara. Ada faithfulness of the one who made the promise. Masuklah kita dalam kehidupan Ishak. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini zaman Ishak. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. It happened again, saudara. Terjadi lagi. It's not one, saudara, di tanah itu mereka mengalami famine. Tapi ini yang kedua kalinya di negeri itu, saudara, kembali mengalami famine, saudara. Tapi saudara, kali ini Tuhan berkata kepada Ishak, saudara,
janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan berkata, jangan pindah. Abraham pada saat itu dia pergi ke Mesir, tapi untuk Ishak dia bilang jangan pindah, bertetaplah ada di tanah yang Tuhan berikan. Tahu gak apa yang Tuhan lakukan kepada Ishak, saudara? Maka Ishak pun, saudara, menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, saudara. Kembali Tuhan menunjukkan bahwa in famine there is favor, saudara. Tapi yang lebih penting lagi, saudara, ini adalah kali pertama tanah itu bapak-bapak iman kita, saudara, menabur. Setelah Kain belum ada yang menabur. Ishak, saudara, ditunjukkan menabur, dan dia melihat tanah itu menghasilkan 100 kali lipat, saudara. Apa yang Tuhan tunjukkan kepada Ishak adalah the value, saudara, of the land, the value of God's promise. Bahwa ketika dia menabur di tanah itu, dia melihat, wow, this land is a really good land. Dan Tuhan tunjukkan, saudara, kapan Tuhan tunjukkan? Justru waktu terjadi famine, saudara. Bahwa Tuhan menunjukkan betapa luar biasanya the value of the land. This is such a good land. Dan Tuhan tunjukkan waktu famine, saudara. Ishak had a glimpse. Dia bisa melihat bahwa apa yang Tuhan berikan ini sungguh-sungguh baik. Padahal dia mau kabur ke Mesir, tapi Tuhan bilang jangan. Coba kamu tabur di tanah ini. Akhirnya dia coba tabur, saudara. Dia memulai sesuatu yang baru. Karena Abraham tidak pernah ditunjukkan menabur. Sebelumnya dan mereka tidak pernah ditunjukkan menabur. Mostly mereka peternak, saudara. Mereka memiliki animals, saudara, cattle, saudara. Tapi pertama kali, maybe you need to start something new, like I said. Then you start something new. Abraham had to run away, had to change something. Maybe that's what you needed. Maybe that's what you needed to do. Tapi untuk Ishak, dia memulai sesuatu yang baru. Tapi Tuhan showed him the value of the land. Justru pada waktu kelaparan yang besar, saudara. Jadi hari ini I just wanna tell you bahwa some of you gonna be Isaac. Some of you gonna have to stay there, saudara. Because God wants to show you the value of His promise, the value of the land that God has given you. And maybe that's what God wants to do in your life, saudara. Walaupun saat ini famine, it feels like you wanna run away. Maybe it's not time to run away. Maybe it's time for you to stay and let God show you bahwa He really blessed the land that you are in, dan Ia memberkati Ishak. Lalu Yakub pun lahir, Yakub pun dewasa. Ketika dia beranjak tua, Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir. Perhatikan, berkatalah ia pada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan? Telah aku dengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana, belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Saudara, Yakub dan keluarganya mengalami kelaparan begitu besar sampai mungkin mati kalau mereka nggak pergi ke Mesir. Again, they are dependent on Egypt. Again, they are mengalami famine yang begitu besar. Seberapa besar? Next, dia berkata, kelaparan yang ada di negeri itu hebat sekali, kelaparan di negeri itu. Again, famine hit them, saudara, so hard. Again, saudara, pain came, saudara. Again, doubt, saudara, terjadi, saudara, keraguan, saudara. Yakub dan anak-anaknya, saudara, mengalami kelaparan yang sampai hampir mungkin mereka nggak bisa hidup kalau mereka nggak cepat-cepat melakukan sesuatu, saudara. Saudara, it happened to Jacob as well, saudara. Bukan karena dia bukan orang yang nggak diberkati, tapi karena famine does happen even to those who are living under God's blessing, saudara. Tapi saudara lihat apa yang terjadi juga pada Abraham, juga terjadi pada Ishak, sekarang terjadi pada Yakub, saudara. Waktu Yakub pergi ke Mesir, tanah Mesir ini Firaun berkata terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu, kepada saudara-saudaramu, tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, saudara. Ternyata, saudara, di dalam famine ini,
Tuhan sudah siapkan tempat yang terbaik untuk Yakub dan keluarganya. Jadi ada favor untuk, apakah famine terjadi? Ya, famine terjadi pada Abraham. Tapi ada favor di Mesir untuk Abraham. Apakah Ishak mengalami famine? Ya, Ishak mengalami famine, saudara. Apakah itu painful? Of course it was painful, karena mereka punya anak-anak. And it was scary. Was it scary? Of course it was scary. Apakah mereka doubt? I think they will be. I think they would have, saudara, doubted. Karena mereka punya anak-anak, punya cucu. Apakah Yakub, saudara, melihat bahwa why is this happening? Of course, saudara. Tapi saudara, at the end of the day, saudara, Yakub menerima tempat yang terbaik di negeri itu. They were human too. Mereka juga bisa takut, mereka juga bisa bertanya, mereka juga melihat bahwa kenapa pahit hidup, kenapa sulit hidup, kenapa ini terjadi di negeri yang Tuhan berikan. Why is this right place and right time never happen in our family? Mungkin itu yang mereka rasakan. Why is this happening to my dad? Why is it happening to my granddad? No, why is it happening to us? We are the blessed people. Harusnya kita orang yang diberkati. Tapi again, we have to run away from the land that God bless, saudara. Pada saat itu yang terjadi pada Yakub, saudara. Tapi Yakub menerima tempat yang terbaik di tanah Mesir karena Tuhan sudah siapkan jawabannya 22 tahun sebelum kelaparan itu terjadi. Yusuf, saudara, dikirim 22 tahun sebelumnya oleh Tuhan untuk kelaparan di masa depan, saudara. And I want to tell you bahwa Tuhan sudah siapkan banyak dari antara saudara. Tuhan sudah siapkan saudara yang ada di dalam Kristus. Berkat Tuhan sudah siapkan dari jauh hari untuk apapun yang saudara alami hari ini. The pain of today, Tuhan sudah siapkan jawabannya untuk saudara. And I want you to realize bahwa I know it is painful in the present, tapi even in the past, God has sent the answer to the present, saudara. Dan apa yang saudara, yang Yakub alami, dia terima tempat terbaik itu, saudara. Dan dia alami bahwa ya, Tuhan setia. Tapi yang lebih luar biasa, Abraham alami Tuhan setia. Walaupun saya harus pindah tempat, Ishak alami, wow, the value of the promise. Bahwa di dalam famine, tanah ini sungguh-sungguh baik. The value of the land. Dia melihat a glimpse baiknya tanah ini. Tapi Yakub melihat sesuatu yang lebih luar biasa. Saudara perhatikan, seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk beli gandum dari siapa? Dari Yusuf. Sebab apa? Hebat kelaparan di seluruh bumi. Saudara, Yusuf itu anaknya Yakub. Seluruh bumi pada saat itu datang, saudara, pada Yusuf untuk dapat makan. Karena mereka semua, seluruh bumi hampir mati, saudara, karena hebat kelaparan di seluruh bumi. Semuanya harus makan dari tangan Yusuf. Perhatikan, saudara, bahwa di situ Yakub melihat the extent of the promise, kehebatan janji Tuhan. Kalau Abraham lihat the faithfulness of the promise, saudara, dia lihat, wow, even though saya painful, saya harus lari, tapi Tuhan tetap jaga kok. Ishak melihat, walaupun saya nggak pergi, the land is really good. Yang Tuhan bilang, this is a blessed land, ini benar-benar blessed kok. Dia lihat the value of the promise, the value of the land. Tapi yang Yakub lihat pada saat itu, yang dia experience pada saat itu, bahwa seluruh bumi itu diberi makan dari satu pribadi, yaitu anaknya Yakub, saudara. Dia melihat bagaimana all the families of the earth was blessed by his family, saudara. A blessing. He saw pada saat itu the extent of God's promise. Betapa luar biasanya, betapa impactfulnya apa yang Tuhan mau lakukan melalui keluarganya, saudara. If you are blessed like Joseph, do bless your brothers di saat-saat seperti ini. Dan I want to show you, saudara, bahwa di dalam famine, Abraham dibilang sama Tuhan, gak ada suara Tuhan, pergi atau gak pergi ke Mesir, gak tercatat dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, kalau you see commentary, saudara melihat commentary, ada yang bilang bahwa Abraham was doubtful, dia ragu sehingga dia lari. Tapi ada commentary juga yang bilang dia gak sedang ragu, he was just being natural. Tapi dia gak menyalahi apa yang Tuhan minta pada saat itu. We do not know. Kenapa? Karena Abraham gak ada suara Tuhan yang melarang dia. Tapi untuk Ishak, Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Dilarang ke Mesir, karena God want to show him the value of the land. Untuk Yakub malah dibilang janganlah takut untuk ke Mesir. Tuhan minta dia pindah ke Mesir. What I want to
what famine terjadi dalam kehidupan mereka, tapi jawaban yang Tuhan berikan beda-beda, saudara. And in your life, saudara, maybe there's different answers. Some of you have to move job. Some of you have to close down your company. Some of you, and is it painful? It is, saudara. Untuk Abraham pindah ke Mesir pada saat itu, setelah Tuhan bilang, this is land is for you, now I'm moving away. Jadi it feels like, maybe, tapi untuk Ishak, Tuhan bilang stay. But it is hard to stay. I don't know if it's gonna be good if I stay. Tapi Tuhan bilang stay. Dan untuk Yakub malah dibilang jangan stay, go. Malah Tuhan encourage him to go. Tapi untuk Abraham, for me is the hardest karena nggak ada suara. Jadi it feels like he had to decide, do I go or do I not go? Tapi saudara, God blessed him anyway. Kalau there's no voice, saudara, yang jelas dalam kehidupan saudara, I just know bahwa God is more faithful than your steps, saudara. Bahwa Tuhan akan pimpin langkah saudara. Tapi hari ini, saudara, it's unique answers untuk saudara. Some of you will have the conviction so strong, stay atau go, saudara. Tapi some of you just you try to, you pray it and you still don't have the answer. You just, okay, you just take the step, whatever it is. God bless you. I pray there will be peace. Dan Tuhan akan memperkaya dan melindungi, membantu saudara, even in the decisions that you make. I pray that God's grace yang akan uphold you more than the wisdom dan saat ini, saudara. Gak tahu benar atau salah saat ini, saudara. As Abraham did, they have unique answers, unique method, tapi they were all blessed. Kenapa? Karena tadi janjinya adalah aku akan memberkati engkau. Pribadinya yang diberkati lebih dari tanahnya. Pribadinya yang diberkati, saudara. Saudara, tahu nggak nama Tuhan yang akan diingat sepanjang dari generasi ke generasi? Saudara tahu nama Tuhan yang Tuhan bilang waktu Tuhan ketemu dengan Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Inilah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. As if God was proud, kan? Maksud, wow, ini nama yang Tuhan pilih loh. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ketiga pilar, saudara. The patriarch, saudara, bapak-bapak iman. Yet famine happened to them all. Bagian, saudara. Tiga ini adalah tiga pilar daripada iman kita. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yet famine came to them all. Kelaparan terjadi pada ketiga bapak-bapak iman ini, saudara. Karena kebaikan Tuhan, Tuhan recorded this for us, so that you know, waktu saudara mengalami kesulitan, bukan karena you are not favored. Karena ini terjadi pada Abraham, agar saudara tahu waktu hard time happens, bukan karena saudara tidak diberkati, karena it happened to Isaac. Agar saudara tahu waktu kalau sampai sakit hati dan kesakitan terjadi dalam kehidupan saudara, bukan karena saudara tidak dipilih, chosen, blessed by God. Karena ini juga terjadi pada Yakub, saudara. Of course it was hard for Abraham. Of course it was hard for Isaac. Of course it was hard for Jacob, because they were human too, saudara. Tapi we see bahwa di dalam yang mereka alami, saudara, God came through always. So this is the blessing, a great nation, a blessed land, a blessing. Saudara lihat, next di Abraham akhirnya terima Ishak. A sure hope of the promise. Tuhan tunjukkan, walaupun dia impossible, it is like a famine. Di womb-nya Sarah pada saat itu, it was a famine, saudara. Tapi saudara lihat, Tuhan kasih Ishak. Tuhan tunjukkan, this great nation I will give you. Dia terima Ishak, a sure hope, ada pengharapan yang pasti pada janji Tuhan. That's what God showed you. Waktu Ishak mengalami the famine, kelaparan besar, Isaac saw the value of the land, a blessed land. Tuhan kasih lihat Ishak. Apa yang Yakub lihat? Jacob experience, Yakub mengalami the extent of the blessing. Waktu dia lihat orang di seluruh muka bumi datang pada Yusuf untuk mendapatkan makanan. Saya rasa pada saat itu Yakub baru benar-benar mengalami dan menyadari how big the promise of God for his family was, saudara.
every person, every family needed Joseph. Keluarga Yakub, saudara, he experienced the extent, the depth of God's promise. Ketiga ini semua terjadi bukan di luar dari masalah, bukan di luar dari kelaparan, bukan di luar dari sakit hati, bukan di luar dari kebingungan. Semua ini Tuhan tunjukkan justru di dalam the impossible situation, the pain, the gap, the famine that hit them. Justru Tuhan tunjukkan the faithfulness of the one who promised. Karena yes, famine came, tapi the promise is greater than the famine. Yes, famine hit your life, hit the world at the moment, hit your workplace at the moment, but the promise is greater than the famine. Yes, there's mess in your relationship, but the promise is greater than the famine. Maybe it's in your ministry. Some of you, it is in your workplace, in your company. You are crying out to God. You feel helpless. Some of you, kamu merasa hopeless. Saudara merasa bahwa I'm in the wrong place, in the wrong time. You don't feel a favor. You don't feel blessed. You don't know what's going on in your life. Saudara nggak tahu. It happened to them all. Jangan pikir saudara dikutuk karena you are blessed in Christ Jesus. Jangan pikir saudara tidak diberkati. Jangan pikir hal-hal itu semua mau masuk dalam pikiran kita. Why? Tapi I want you to know bahwa it happened to Tuhan baik ya. Tuhan kasih lihat bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub justru mereka alami famine dalam kehidupan mereka. To tell us, the sons of Abraham, to tell us bahwa when famine does hit, still believe bahwa you are blessed, you are favored seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, and God will come through, saudara. Karena the promise is truly greater than the famine. Aku berdoa bahkan di dalam famine ini justru saudara lihat hal-hal yang baru di dalam janji Tuhan. Maybe it's the value of the land, the value of the promise. Mungkin saudara justru lihat penyertaan Tuhan walaupun saudara harus pergi sementara. Atau saudara lihat justru wow, kebesaran janji Tuhan, the extent of the blessing yang Tuhan kasih kepada saudara. In the name of Jesus. Saya mau tutup dengan sebuah cerita yang micro. Tadi kita lihat dari makro, di picture. Saya tutup dengan begini, saudara. Biarkan saya baca dari sini, saudara. Ini terjadi pada kehidupan Ishak. Setelah zaman kelaparan itu, saudara, hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, di Gerar, saudara. Dia pergi, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Bertekarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Ishak menamai sumur itu Esek, yaitu perselisihan, strife, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Lalu Ishak pergi, mereka menggali kembali sumur yang lain. Mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna, artinya hatred, kebencian. Lalu ia pindah lagi dari situ menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka nggak bertengkar. Maka dia beri nama sumur ini Rehobot, tempat yang lapang, saudara. Tempat yang lapang. Lalu ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kepada kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Apakah waktu ada kebencian Ishak tidak di-favor oleh Tuhan? Apakah waktu ada Esek, saudara, perselisihan, Ishak tidak di-favor pada Tuhan? Apakah dia favored one time, not favored at the other time, saudara? Enggak, saudara. But this is the reality bahwa bahkan untuk dia yang blessed, dia the son of promise, dia blessed, dia favored, Esek, Sitna came to his life, happened to his life. Ada perselisihan, ada hatred, ada famine. Things happen, saudara. Real things happen to his life. Dia diusir habis dia dapat sumur. Dia diusir, saudara. Pain happened to his life, saudara. Tapi saudara, it didn't mean he wasn't favored, saudara. He was favored, saudara. Karena his favor gak tergantung dari situasi dia, saudara. So I want you to know bahwa in your life, kalau saat ini apa yang saudara alami, ada hatred dari orang
lain, perselisihan saudara alami, mungkin ke tempat yang pengusir, apapun saudara, situasi hard things happen to you. It is not because you are not favored, because it happened to Isaac too. But I know God is more faithful, karena Tuhan pasti akan berikan saudara tempat yang lapang, a good place. Dia sudah sediakan. Kalau saudara belum lihat itu, hold on to hope. I pray bahwa Tuhan akan bantu saudara, pimpin saudara. I know it is painful for some of you, or many of you mungkin alami kebingungan, tapi hold on. Biar Tuhan pegang tanganmu dan jangan menyerah saudara. Take a new step saudara. Just don't blame yourself. Rise up daily saudara. Pray, eat from God's hand saudara. In the name of Jesus, God helps you, and I want to pray for every single one of you. I don't feel favored. Boleh kita kembali? I don't feel favored. Saat ini wherever you are, if you don't feel favored, can we just close our eyes everywhere we are? So maybe it's your workplace, maybe it's your relationship, maybe it's even your ministry, maybe it's just your friendship, maybe it's just life in general. Dan saudara nggak merasa ada perkenanan Tuhan, dan you don't feel you are in the right time, on the right place, everything went wrong. Then you start looking at yourself and melihat diri saudara, dan saudara sih, what's wrong with me? Dan you don't feel blessed, saudara merasa diberkati. I want to pray for you bahwa there is hope for you too. Bahwa Abraham juga harus kabur dari Mesir, bukan berarti dia harus kabur ke Mesir, bukan berarti karena dia salah, bukan karena dia nggak membangun mesbah. No, not because of that. It just happened, saudara. Tapi Tuhan jaga dia juga bahkan di Mesir. Dan I pray untuk saudara yang hari ini saudara merasa harus keluar dari something ended in your life. I pray bahwa Tuhan akan berikan something even greater dalam kehidupan saudara. I pray untuk saudara yang hari ini, saudara, you have to stay, and it's hard to stay because you don't know what's going on. Bahwa ada kelaparan di negeri itu, tapi Isaac needed to stay. And if you have that conviction, I bless you. And I pray that God will show you the value of staying put, saudara, in the name of Jesus. I pray that God will speak to you for you to, if you stay put. Kalau saudara tetap diam dan ini against dari semua nalar saudara, I pray that you will be blessed even in this land. Di tempat itu Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan setia. Tuhan bisa go against the natural in the name of Jesus. Tapi maybe some of you need to go out like Jacob, saudara. Tuhan bilang it's okay, go out. Dan pada saat itu you feel like, but this is our land, why do I have to let this go? Dan I pray bahwa saudara tahu Tuhan akan kasih lihat the extent, kejauhnya tangan Tuhan yang panjang akan memberkati saudara. Saudara justru akan lihat bahwa betapa Tuhan, the depth of His promise, bahwa kehebatan daripada janji Dia melebihi daripada negeri itu, saudara. Bahwa Tuhan memberkati seluruh dunia pada saat itu melalui anaknya, dan Yakub bisa lihat dengan matanya sendiri. I pray dan saudara, Tuhan akan kasih lihat saudara yang when you need to let go of something saat ini. I pray Tuhan kasih lihat bahwa I have so much more thing untuk saudara experience, for you to experience. God bless you. Dan hari ini kalau ada esek, kalau ada fitnah, kalau ada kebencian, perselisihan, kebingungan, pain, aku berdoa, if you don't feel favored, I pray that God will help you today. Dan I pray that you will know that the God of Abraham and of Isaac and of Jacob will bless you too. In famine, that He will show Himself strong as He showed it to them. He will show it to you. Dalam kesetiaan Tuhan pada kehidupan mereka akan Tuhan curahkan kepada saudara bahwa it is for a season. Tapi God will bring you to Rehoboth. Tuhan akan bawa saudara ke tempat yang lapang, saudara. I know you don't feel favored now, but don't give up. I pray ada kekuatan yang baru for one day, because one day is all we need. Today, daily grace for today. Walk for one more step in the name of Jesus. I pray that you know bahwa God is still with you. God is still holding your hand. God is still taking care of you. God has not, Tuhan belum lupa semua janjinya. We know, maybe Tuhan hari ini we feel that God, you have forgotten this all. We don't feel all that. Tapi hari ini Tuhan, I know, and we choose to believe. We want to believe, and we want you to hold our hands, Tuhan. Bahwa Lord, even in this pain, we know that you are here with us, and there is favor in famine.
yang saat ini kami belum bisa lihat maybe, tapi I pray you will show to every single person who watch this bahwa mereka yang will testify Tuhan, that you will show them, and we will share towards one another Tuhan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan if it doesn't make sense at the moment, tapi Tuhan you bless and help us to one day make sense of it all Tuhan. Dan kami bisa lihat itu bahwa Tuhan sungguh selalu ada di sekitar kami, bahkan di masa-masa kelam, bahkan di masa-masa famine, bahwa sungguh ada Tuhan di setiap langkah kami. Aku berdoa untuk setiap orang yang doubting saat ini langkah yang mereka ambil benar atau salah. I pray you bless them, help them, ada wisdom, ada pimpinan, in the name of Jesus I pray, amen and amen. Just I love you so much. I know that this situation are so real for many of you, and it was my heart pray for you. And kalau saudara diberkati dan you know somebody who needs this word, seorang membutuhkan firman ini, atau saudara ingat satu orang nama atau Tuhan taruh nama itu, please do share, and don't do it for promotion, tapi let's do it for people who really perlu pertolongan Tuhan hari-hari ini. God bless you, and I love you, and thank you church. God bless you.